Dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kali ini saya Tika Amsar masih lanjut menemani Anda. Kita atau saya di studio saat ini sudah kedatangan tamu, teman-teman dari Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Nah, di studio yang sudah hadir ada ketua dari DANS, Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Iya. Iya, benar, Mbak. Oke, bersama dengan Arya Duta Gordra Sumitra Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Kalau Mbak Tika sendiri kabarnya gimana, Mbak? Kabar saya kabur. Tahu kemana? Oke, alhamdulillah sehat ya, tetap semangat juga. Nah, kali ini bersama dengan Arya juga kita nanti akan berbincang juga dengan Wakil Ketua dari Duta Anti Narkoba Sidoarjo, ada Ami Fatimah Tazaroh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi jelang siang ya, tapi semangatnya harus tetap selalu pagi. Nggak boleh lemah, nggak boleh kendor semangatnya, Ami. Aduh, senang sekali nih lihat Ami fresh banget siang hari ini dan kelihatan cantik banget ya. Meskipun pakai masker loh ya, tapi kelihatan nih auranya bisa terpancar nih dari matanya ya. Oke, nah kalau tadi saya menyebutkan ada ikatan Duta Anti Narkoba dengan Duta Anti Narkoba sendiri itu beda ya sebetulnya ya? Nah iya, jadi gini Mbak, kalau Duta sendiri itu sudah ada dari 2007. Duta Anti Narkoba itu sudah ada sejak 2007. Betul. Oke. Nah kemudian dengan berjalannya waktu 2015 itu dibentuklah Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Nah, jadi 2015 baru ada ikatannya, Ikatan DANS ya. Iya. Oke. Nah, iya. Tapi kalau Arya dan Ami ini adalah kepengurusan periode 2020-2021, Mbak. Terbaru ya saat Iya, ini saat ya. ini. Ini untuk DANS-nya, bukan ikatannya ya. Untuk ikatannya. Oh, untuk ikatan DANS-nya. Itu beda dengan, pasti beda dong dengan DANS. Kalau DANS-nya kita angkatan 2019, Mbak. Duta Anti Narkobanya angkatan 2019. Oke, periode masa kepengurusan kalau Duta Anti Narkoba itu berapa lama sih? Biasanya kan kita kan 2019 nih join ke Duta. Nah, setahun selanjutnya itu kita menjadi anggota. Setahunnya lagi kita kepengurusan kayak seperti sekarang ini. Oke, jadi totalnya 2 tahun. Totalnya 2 tahun ya masa kepengurusannya ya. Dan kalau itu, Mbak, setelah kita menjabat menjadi seorang pengurus itu kita tidak langsung hilang dan nggak ada hubungannya lagi dengan Duta Anti Narkoba. Tapi setelah kita menjabat menjadi seorang pengurus, kita akan menjabat menjadi MPO dan alumni Ikatan DANS. Jadi kita masih bisa dalam berkomunikasi dengan adik-adiknya. Istilahnya kita tuh menjadi seorang keluarga gitu loh, Mbak. Menjadi seorang paguyuban. Dalam ikatan Duta Anti Narkoba ini tadi ya. Iya, benar. Baik. Aduh, Arya ini suaranya enak banget ya. Ini cocok nih jadi penyiar radio ya, Arya ya. Kayaknya iya. Kayaknya iya ya. Dan tertarik deh kayaknya ya. Udah nanti langsung ketemu sama Mas Diding ya, manajer siarnya. Oke. Nah, ini ngomongin tentang Duta Anti Narkoba sendiri sebetulnya kalau boleh tahu dari DANS sendiri ini dari tahun 2007 gitu ya awalnya gitu ya. Tahu nggak sih kisahnya atau sejarahnya munculnya Duta Anti Narkoba sendiri kalau di Sidoarjo? Kalau munculnya Duta sendiri itu awalnya kita dibentuk dari BNN, tepatnya P2M-nya. P2M ini? Ya, membentuk sebuah kader, awalnya kader penyuluh anti narkoba yang penyuluh ya? Ya. Karena memang tupoksinya kita bukan di pemberantasan, tapi di penyuluhannya dan pencegahannya, gitu. Oke. Dan akhirnya terbentuklah Duta Anti Narkoba ini. Iya. Oke. Dari pengalaman yang sudah dilalui oleh Arya dan juga Ami, proses untuk menjadi Duta Anti Narkoba itu seperti apa sih? Untuk prosesnya itu juga kita nggak langsung kepilih gitu, Mbak. Ada serangkaian tesnya. Betul. Jadi
misal nih, yang pertama kita nanti ada seleksi berberkasan. Dari panitia nanti kita diberikan berkas ini. Nanti kalau semisal udah lengkap, baru nanti kita bisa mengikuti tes tahap pertama. Untuk tes tahap pertama kita itu ada tes tahap 1, yaitu tes tulis. Tes tulis ini ada beberapa materi, yang pasti ada wawasan narkoba, wawasan Kabupaten Sidoarjo, dan juga untuk yang kemarin kita memadukan antara tes bahasa Inggris dengan wawasan narkoba, Mbak. Jadi dengan adanya tes bahasa Inggris dan narkoba itu kita bisa mengetahui bagaimana wawasan mereka itu tentang pronouns gitu loh, Mbak. Tentang kalau misal kita berbicara bahasa Inggris itu kan kita bisa mengetahui nama-nama narkoba yang menggunakan bahasa Inggris. Kita makanya bisa ngambil tes itu. Lalu setelah kita lolos tes tahap 1, kita mengikuti tes tahap 2. Ada tes MOU, wawancara, dan juga tes bakat minat. Untuk MOU itu seperti perjanjian, Mbak. Jadi sebelum kita menjadi finalis itu kita sudah memiliki perjanjian dengan Ikatan Dans. Kita di situ ibaratnya seperti janji atau ikrar gitu ya, Mbak ya. Nanti saya akan bersedia gini, saya bersedia itu. Dan itu tertulis di MOU bermaterai. Kalau tes wawancara sendiri itu ada 2. Wawancara ada 3, Mbak. Wawasan narkoba, bahasa Inggris, dan juga kepribadian. Yang pertama itu kita wawasan narkoba itu agar bisa mengetahui kalau dia itu dihadapkan sebuah persoalan tentang narkoba, apakah dia itu bisa menjawabnya secara tepat. Dan kalau kita gini loh, Mbak, kayak kita tanya ke orang-orang secara langsung itu kan enak gitu, Mbak. Kita bisa tahu sejauh mana kompetensi dia tentang hal yang kita tanya. Lalu untuk yang tes bahasa Inggris itu simple sih, Mbak. Pokoknya kita tahu sejauh mana dia itu bahasa Inggrisnya lancar apa enggak. Kalau yang tes tentang kepribadian itu lebih mengetahui bagaimana karakter dia dalam berorganisasi. Karena di sini kita di Ikatan Dans itu tidak melulu mencari yang cantik gantengnya doang, tetapi mencari anak-anak yang memang berkompeten dan bisa berkontribusi tinggi untuk organisasi. Lalu ada tes bakat minat itu agar mengetahui skill anak ini tuh ada di mana. Dengan cara itu kita tuh dapat menarik anak-anak yang memang memiliki bakat yang kreatif, minat yang bagus untuk menjadi kader anti narkoba, kayak gitu. Baik. Ya, ada yang ditambahkan mungkin, Ami? Iya, tambahan nih, biasanya kan emang image duta itu kayak pasti cantik, tinggi, ganteng gitu kan. Nah, kita perlu ngasih tahu juga ke teman-teman bahwasanya kita itu Duta Anti Narkoba Sidoarjo yang notabene kita bergerak di sosial. Kita bukan hanya menjadi ikonnya Sidoarjo, tapi kita menjadi lebih harus bisa dekat dengan masyarakat. Kalau kita terlalu mementingkan cantik gantengnya, pasti kan kaku nih kalau bersosialisasi ke masyarakat, kurang mengena juga ke masyarakat. Nah, jadi kita untuk tahun-tahun kesininya itu lebih diperhatikan apa yang ada di pikirannya, maksudnya apa yang dia pengetahuannya dia, bukan hanya tentang cantik, ganteng, tingginya juga, gitu sih, Mbak. Oke, baik. Ya, jadi lebih ke kepribadian dan juga terkait dengan pengetahuan juga gitu ya. Baik, wah sahabat, ini seru sekali kita berbincang bersama dengan Arya dan juga Ami dari Ketua dan juga Wakil Ketua Ikatan Dans 2020-2021 ya. Ikatan alumni Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Untuk Anda yang ingin ikutan sharing, mau bertanya-tanya bersama dengan Ami dan juga Arya, silahkan bisa lewat telepon di 031-896-1514 untuk interaktif, atau bisa lewat WA di 0821-3264-109. Yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun Facebook LPPL Suara Sidoarjo, bisa DM, bisa inbox, atau bisa digunakan pertanyaannya dikirimkan ke kolom chat ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dua per 3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih.
untuk sehari-hari atau acara khusus. Minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih berbincang bersama narasumber kita dari Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo, ada Arya dan juga Ami. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ya proses atau tahapan untuk bisa menjadi duta anti narkoba kan agak panjang prosesnya gitu ya kan, benar, terus Mbak. melalui beberapa tahap gitu kan. Kalau Arya sendiri kemarin pengalaman
barengan Arya itu ada berapa orang sih? Untuk yang tahun Ikut tes itu? Iya, 2019 kemarin ada sekitar 126 orang yang daftar. 126 orang. Wow, dan akhirnya Dan diseleksi menjadi 20 finalis, 10 wanita, 10 pria. Oke, finalis loh ini ya, langsung ya. Dari 126 coba dapat 20 orang 20 aja. orang. Itu masuklah Ami dan Arya. Oke, baik. Nah, pada saat itu kalau menurut Arya sendiri, pengalaman dari Arya apa sih dari beberapa rangkaian tes itu yang memang ini benar-benar dirasakan ini berat banget, ini yang paling susah nih gitu. Kalau dari saya sendiri itu yang paling susah tuh di bahasa Inggris waktu itu. Karena bahasa Inggris bagi saya waktu itu sangat sulit. Karena kekurangan saya untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi yang paling unik bagi saya itu ada di tes bakat minat. Saya tuh nggak tahu bakat minat saya seperti apa waktu itu. Bakat saya ada di bidang olahraga dan saya tuh bingung yang saya tunjukkan itu apa gitu. Dan waktu tes akhirnya saya nunjukin olahraga, Mbak. Bener-bener olahraga apa nih? Calisthenics, workout. Oh, workout. Iya, kayak gitu. Jadi kayak kita olahraga beban di hadapan juri gitu. Saya lihat orang-orang juga malu bakat saya olahraga. Kan teman-teman bakatnya keren-keren nih, ada yang tari, nyanyi, main gitar dan sebagainya kan ya, Mbak ya. Sedangkan saya sendirian ya bakat olahraga. Tapi kan nggak masalah dan itu bisa ternyata jadi nilai plus juga loh ya kan? Iya. Oke. Kalau Ami gimana pengalamannya? Sama sih Mbak, yang paling seru itu bakat ya. Kalau yang tes tentang pengetahuan itu masih bisa dipelajari di Google, masih banyak. Nah kalau yang bakat ini aku juga nggak punya bakat sih sebenarnya. Cuman waktu dulu pernah nyoba tes PPI, nah itu saya bakatnya kiroa. Akhirnya yaudah deh kiroa aja kiroa gitu. Di sana ya, iya. Masya Allah. Teman-teman banyak yang ini, ada yang sinden juga malahan. Waduh suaranya itu enak banget. Keren-keren banget, Mbak. Kiroa pun juga nggak hanya saya waktu itu. Iya. Ada 3 orang kalau nggak salah. Iya, Masya Allah. Uktinya dan sini Mbak. Masya Allah, seru-seru. Nah, kemarin itu dari 126 orang itu semuanya dari Sidoarjo semua. Harus dari Sidoarjo Sidoarjo. Oke, jadi kalau misalkan ada yang dari luar kota kuliah di Sidoarjo itu nggak bisa ya? Harus berKTP Sidoarjo. Kalau berdomisili gitu bisa. Domisili bisa. Ya, kayak saya kan rumahnya Sidoarjo nih, tapi saya kuliahnya di Surabaya, itu masih bisa. Soalnya saya nggak kos di sana. Oke, baik. Atau yang rumahnya misalkan Jombang, terus lagi kuliah di sini, domisili di sini, kos di sini boleh. Nah, berarti dari dance itu juga dari kuliah semua atau yang udah kuliah ada persyaratan usia nggak sih? Nah, iya. Usianya itu mulai dari 16 sampai 23. 16 sampai 23 berarti SMA pun juga bisa ya? Bisa. SMA. Saya sendiri masih SMA, Mbak. Oh iya? Waduh, nggak kelihatan dong ya. Kirain udah kuliah gitu loh. Ini masih remaja yang udah kuliah gitu kan. Oke. Baik. Nah, kalau dari sendiri pada saat untuk mengikuti atau menjadi pemilihan untuk menjadi kader dari penyuluhan ya terkait dengan narkoba begitu. Nah itu belajar dulu sebelumnya sudah tahu BNN atau seperti apa nih kalau dari Arya? Kalau dari saya sendiri untuk mempersiapkan tesnya itu ya Mbak ya. Yang paling penting itu wawasan narkoba sih Mbak. Sebelumnya sudah pernah dengar tentang BNN nggak, Badan Narkotika Nasional nggak? Sebelumnya sudah dengar itu ya? Dari teman saya. Nah itu senior saya di duta lain, itu memberitahu saya, ini loh ada ikatan dance, aku ikut ini, kamu coba ikut aja. Nah dari situ saya tertarik kan ya Mbak ya. Apalagi ini itu di bidang sosial, ranahnya di bidang sosial dan saya itu kalau misal ada kegiatan sosial paling suka gitu loh Mbak dengan kegiatan sosial itu. Maka dari itu, dari motivasi teman saya dan motivasi di bidang sosial itu, saya akhirnya itu berminat tinggi untuk mengikuti ikatan dance. Kalau Ami? Ya, kalau saya dulu itu dari SMA udah tahu tentang BNN. Tentang BNN, tentang dance udah tahu. Karena dulu waktu saya kan kebetulan jurusan IPS nih di SMA. Nah, disuruh guru saya buat penelitian. Nah, saya mencoba untuk
berkolaborasi sama BNN untuk ke rumah kita, yayasan rumah kita itu kayak yayasan rehabilitasi. Dari situ udah mengenal, terus teman-teman saya, senior saya itu banyak banget yang gabung di dance. Nah, terus saya lihat di Instagramnya dance itu kok kayaknya seru banget gitu kegiatannya. Ada sosialisasi biasanya di alon-alon dan di mana-mana. Itu kayak membuat saya buat ya udah kalau saya bisa bermanfaat buat orang, kenapa nggak join juga gitu. Akhirnya dari situ coba untuk daftar dance, alhamdulillah lolos. Sampai sekarang. Jadi visi misi dari Duta Anti Narkoba itu apa sebetulnya? Kalau visi itu kita ingin mewujudkan remaja dan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo untuk paham akan bahaya narkoba sih Mbak. Karena kita sendiri itu bukan seperti yang dikatakan Mbak Amit tadi, kita tuh bukan orang yang untuk memberantas narkoba, tetapi untuk berkampanye aksi tolak narkoba gitu. Ada ditambahkan mungkin Ami terkait visi misinya? Iya, sama sih Mbak, kurang lebih seperti itu. Ya, karena kita memang sebagai langkah preventif, kita sebagai kepanjangan tangannya dari BNN. Juga kita kepemudaan, ranahnya juga di Dispora juga buat sama-sama mengajak lah, kita itu harus mengajak generasi muda lah tepatnya, karena kan seperti yang sudah diketahui ya, narkoba kan ini kan anak kecil pun sudah make. Nah di situ perannya kita harusnya untuk mengkampanyekan itu ke warga Sidoarjo. Nah ini luar biasa ya, masih muda tapi sudah peduli tentang kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya adalah penanggulangan untuk memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat akan bahayanya narkoba. Saya ke redaksi dulu. Rama, ada yang sudah bergabung? Ya, ada dua yang sudah bergabung ke WA redaksi ya. Yang pertama dari Dina di Buduran. Ini dia bertanya, biasanya kan Duta Anti Narkoba itu sosialisasi ke sekolah, tapi di masa pandemi ini kan sekolahnya daring semua ya. Lalu sekarang sosialisasinya ini bentuknya seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua ini dari Mbak Risa di Tanggulangin. Siapa? Risa. Kalau jadi Duta Anti Narkoba itu ada masa tugasnya nggak Kak? Atau bisa terus jadi duta selama kita masih mampu untuk membantu? Oke, baik. Ya, nanti pertanyaannya akan dijawab sahabat oleh Arya dan juga Ami. Waktunya saya jeda kembali ya sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya ampun, anakmu kok ngontok kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PE mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, ya rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Ya mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe.
Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyuhadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan. Ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru. Ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang, pasti hilangnya pelan-pelan, dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas, ya, masih ada dancing gitu, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan. Arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya,
Lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah KTKM. Syarat menerima fasilitas KTKM memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KTKM, pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KTKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 15 00 225, 15 00 225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram di Bea Cukai RI, dan juga bisa lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat BNN Sidoarjo memiliki kader yang dinamakan Duta Anti Narkoba Sidoarjo. BNN Sidoarjo bersama Duta Anti Narkoba Sidoarjo ini yang memberikan penyuluhan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dari narkoba. Nah, saya tadi juga sudah bersama dengan Mbak Dina di Buduran. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Ini tadi pertanyaannya ke Arya dan juga Ami. Kan kalau biasanya sosialisasi itu kan dilakukan ke sekolah-sekolah ya. Sekarang sekolahnya masih daring, masih libur ya, bukan libur ya, masih daring gitu ya. Nah, terus sosialisasinya kemana? Dan seperti apa nih konsepnya? Oke, biasanya kalau kita ada MPLS gitu kan kita sosialisasi di sekolah, kayak MOS. MOS? Iya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh iya. Kita memang biasanya itu sosialisasi di sekolah, Mbak. Dan untuk yang MPLS kemarin, kita itu memang tidak mengadakan sosialisasi di sekolah tersebut, tapi kami membuat video sosialisasi. Kalau semisal sekolah itu mengajukan undangan kepada kami memberikan video tersebut. Ini Pak, Bu, video sosialisasi dari kami, materi narkoba seperti ini. Jadi kayak gitu. Untuk sosialisasi yang lain, kita itu juga sosialisasi di media sosial, Mbak. Jadi di media sosial resmi Ikatan Dans di Instagram itu, kita juga memberikan informasi terkait narkoba. Mulai dari berita itu yang di Snapgram, lalu kita juga membuat microblog di post Instagram itu bernama Did You Know. Bisa teman-teman cek di Instagram Ikatan_Dance. Itu biasanya kita memberikan informasi atau materi tentang narkoba. Biasanya kita itu kayak, oh teman-teman sepertinya kurang mengetahui ganja nih, kita ngasih informasi tentang ganja. Ganja itu ini, dasar hukumnya ini, kayak gitu, Mbak. Selain itu, waktu pandemi kemarin kita juga mengadakan sosialisasi desa, Mbak, dengan tema edukasi sosialisasi aksi. Dan ini tuh juga mendukung program BNN Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba. Tetapi kita waktu sosialisasi desa itu juga sesuai dengan protokol kesehatan dan mendapat dukungan yang besar oleh BNN dan juga Dispora. Gitu. Selain itu kita juga memiliki podcast nih, Mbak. Dan podcast itu masih di YouTube, masih ada 2 episode. Kemungkinan untuk jarak dekat ini kita akan membangkitkan lagi podcast dance tersebut dengan konten-konten yang lebih menarik juga. Kita juga kadang itu membuat video, Mbak. Sama sih kayak video sosialisasi, cuman biasanya itu kita ngambil di hari-hari besar. Contohnya waktu Hari Anti Narkotika Internasional kemarin, kita membuat video kegiatan dance itu. Di video tersebut itu kita menginformasikan bahwa dance itu seperti ini, kegiatannya seperti ini. Tujuannya selain untuk kita mengenalkan ikatan dance kepada masyarakat, kita juga sedikit bersosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Kayak gitu, Mbak. Oke. Baik. Ya, gimana? Ami ada teman?
Ya, untuk yang video tadi yang buat ke sekolah-sekolah karena memang lagi pandemi, banyak sekolah yang meminta kita, lebih tepatnya mengundang kita. Nah, sebagai gantinya kita nggak bisa hadir ke sana. Kita ada 2, Mbak. Ada kita disambungin Zoom sama Zoom. Ya, bareng sama siswanya, sama gurunya. Sama kita ada video. Nah, video ini tuh kayak gimana? Nah, video ini tuh kita kemas, kita menjelaskan, tapi kita konsep dengan ada kayak animasi kayak gitu-gitu. Jadi lebih menarik perhatian. Apalagi kan memang kan beda nih kalau kita sosialisasi ke pelajar, ke masyarakat, bahkan orang yang lebih lanjut usianya daripada kita gitu. Oke, baik. Nah, penasaran jadi ya sama videonya ya. Itu ada di Instagram ada ya? Instagramnya? Di YouTube ada. Di YouTube-nya? YouTube ada. Duta Anti Narkoba Sidoarjo? Iya. Oke, baik. Tadi ada Mbak Risa juga di Tanggulangin. Ada masa tugas nggak ya kalau untuk Duta Anti Narkoba? Tentu ada sih. Jadi ini saya menjawab pertanyaan Mbak Risa ya Mbak. Sebenarnya tadi itu udah dijelasin sama Mbak Ami. Di awal tadi ya. Untuk masa tugas Duta Anti Narkoba sendiri, misal Mbak Risa nih ikut di angkatan 2020. Jadi Mbak Risa akan mengemban tugas di Ikatan Dans itu selama 2020-2021. Nah, setelah masa tugas nanti Mbaknya akan mengemban masa kepengurusan. Nanti Mbaknya akan menjadi pengurus, atau menjadi BPH atau menjadi koordinator di tiap departemen. BPH ini Badan Pengurus Harian, yang pengurus inti itu Mbak. Iya. Ya, oke. Ini juga ada yang nanya nih, kira-kira kalau mau coba daftar di tahun 2021 ini pendaftaran 2021 atau 2022 berarti? 2021. 2021. Oke, tapi masih agak lama nih ya. Berapa bulan lagi? Iya, beberapa bulan Nanti lagi akan launching pembukaan buat Ikatan Dans yang 2021. Buat teman-teman stay tune aja di Instagram Ikatan_Dance. Oke, Ikatan_Dance ya. Oke. Jangan keliru dance ya. Dansa nanti ini dance Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Nah, baik, ini ada yang nanya kira-kira kalau ikutan dance itu seru nggak sih? Membosankan tidak sih? Apalagi kalian-kalian ini kan juga bisa dibilang masih remaja gitu. Kenapa tertarik dalam kegiatan sosial? Kenapa tertarik tentang memberikan edukasi? Kan nggak mudah kita itu bisa memberikan edukasi ke orang lain, terutama ke masyarakat umum. Apalagi ngomongin narkoba. Nah, ini gimana kalau versinya siapa dulu? Ami dulu, boleh, silakan Ami. Nah, kalau tadi apa serunya gitu ya. Nah, tadi Kak Arya kan menyampaikan selama misalnya nih pendaftaran 2021. Nah, yang kepilih 2021 akan mengemban tugas selama 2020-2021. Nah, tugasnya ini apa sih? Nah, selama tugas itu macam-macam nih. Kadang kita sosialisasi ini juga macam-macam. Kadang kita mandiri, maksudnya dan sendiri yang mengadakan. Ada juga BNNK. Nah, kita kan anak dari BNNK. Jadi kalau BNN sosialisasi, kita sering diajak buat ketemu sama masyarakat. Nah, juga nggak hanya sosialisasi nih Mbak tugasnya kita selama setahun. Kadang juga ada yang mengundang kita. Nah, kayak sekarang kita ini di Suara Sidoarjo ini kan juga termasuk tugas. Kemudian juga ada kalau misalnya pageant ini melakukan grand final. Nah, kita diundang nih buat datang. Kemarin juga ada EZ model ulang tahun ke-6. Ulang tahun ke-6 anniversary-nya kita juga diundang. Nah, jadi relasinya kita itu nggak hanya sosialisasi mulu, tapi ya kayak itu tadi ada undangannya pun nggak hanya kita sebagai pemateri, kita sebagai tamu, kita sebagai undangan, lebih banyaknya seperti itu. Nah, kemudian serunya di dance ini apa sih? Kalau saya pribadi, karena saya memang suka banget sama sosial, saya tuh lebih suka kalau memberi informasi ke teman-teman atau ke masyarakat itu lebih kayak teman gitu. Jadi kita sebagai duta itu nggak kaku gitu pembawaannya. Misalnya kalau misalnya kita ke anak jalanan, nah itu kita bagaimana masuk ke perannya mereka, ke dunianya mereka, biar mereka juga nyaman sama kita. Karena kan biasanya nih kalau orang lihat ada pakai baju BNN, nah pada takut kan? Iya, takut. Pasti image-nya nanti aku ditangkap gitu. Padahal nggak akan ditangkap tapi direhabilitasi gitu. Kayak gitu sih Mbak, seru banget kayak acara-acara misalnya kalau kemarin emang kita Hani tuh nggak bisa merayain besar-besaran kalau seperti tahun lalu-lalu, akhirnya kita bikin video. Nah, itu kan sangat seru. Karena kan kita kan melibatkan nggak hanya angkatan
angkatan kita aja, tapi ada senior. Nah itu senior yang banyak ngasih informasi juga ke kita. Gitu sih, sangat seru banget sih. Iya, Claudia gimana nih? Seru nggak? Seru banget Mbak, semenjak saya ikutan Duta Anti Narkoba Sidoarjo itu sendiri. Karena saya sendiri itu suka dengan kegiatan sosial ya Mbak ya. Saya suka memberikan informasi kepada teman-teman ya, meskipun wawasan saya itu masih terbilang sedikit dan saya berikan ke teman-teman juga sedikit informasi. Tetapi saya berharap dengan sedikit informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Dan betul dikatakan Mbak Ami tadi, poin plusnya atau bonusnya kita mengikuti kegiatan kepemudaan seperti ini itu mempererat persaudaraan Mbak. Di Sidoarjo kan banyak nih Mbak ya, mulai dari organisasi, komunitas, dan media. Nah di situ kita dapat persaudaraan yang banyak gitu Mbak, relasi kita banyak. Dan waktu kita mendapat undangan, kita mengisi materi, kita itu bisa menempatkan diri kita bersama mereka. Dalam artian kita bisa memahami mereka dan cara penyampaian kita itu bisa lebih dekat dengan mereka gitu Mbak. Dan kalau kita memiliki relasi yang luas dengan teman-teman komunitas, teman-teman media, itu akan meningkatkan kita itu untuk bersinergi bersama gitu loh Mbak. Kayak gitu sih Mbak kalau dari saya. Nah, ngomongin sinergi, selama ini selain dance ini sebagai kepanjangan tangan dari BNN, yang menjadi relasi dalam mengemban tugasnya dari dance itu dengan siapa saja? Dengan tidak dengan instansi lain atau organisasi lain mungkin? Dengan Dispora sih. Dispora ya. Kan memang Dispora ini kan apalagi yang bidang kepemudaan. Nah itu banyak banget kegiatan yang diadain sama Dispora. Nah dari situ kita bersinergi banget. Kayak kemarin ada Jambore, ada Youth Festival. Nah itu kan kayak ranahnya kita juga memperkenalkan dance ke masyarakat. Terus juga ada kalau Jambore sama Youth Fest itu kan kayak kita itu ada lombanya gitu loh Mbak. Jadi kayak kita dance itu anggotanya yang berbakat itu kita tampilin nih di sini. Nah biar membuka wawasan ke masyarakat lebih luas lagi sih. Oke, ini karena sudah berjalan periode kepengurusannya ya, punya pengalaman apa saat terjun ke masyarakat dalam mensosialisasikan tentang bahaya narkoba itu? Oke, saya dulu ya Mbak ini yang jawab ya. Saya punya pengalaman yang unik Mbak waktu bersosialisasi narkoba. Waktu itu ada salah satu masyarakat yang menceritakan kepada saya bahwa anggota keluarganya itu sudah mencoba narkoba jenis sabu-sabu Mbak. Nah pada saat itu kan, dan pada saat itu ibunya itu mengajak anaknya. Nah saya itu bisa berkomunikasi langsung gitu loh Mbak dengan orang yang dulunya menggunakan sabu-sabu. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan sih Mbak. Iya. Kan Itu kita dulu ya. Iya. Pada saat ketemu Arya itu sudah tidak lagi. Sudah nggak lagi. Oke. Jadi enak gitu Mbak, kita bisa berbicara langsung dengan orang yang pernah menggunakan. Jadi kalau misal kita membaca materi di buku atau media kan kurang tahu gitu ya Mbak, kurang bisa merasakan feel-nya gitu. Nah kalau kita berbicara dengan orang yang pernah menggunakan gitu, feel-nya lebih dapet gitu Mbak. Wih seru kita menerima informasi gitu. Oke, kalau Ami? Kalau saya sendiri sih, kita kan pernah kunjungan ke rumah rehabilitasi. Nah itu kan kita kan memang meskipun kita sudah mempunyai pengetahuan, tapi kan harus di-upgrade. Namanya pengetahuan kan harusnya tambah meningkat. Nah ketika kita kunjungan ke sana dan teman-teman pengguna itu sangat welcome sama kita. Nah dari situ kan kita kan bisa sharing karena kan kita nggak pernah pakai, kita taunya kan dari mereka kayak gitu-gitu. Terus juga Mbak, meskipun kita wawasannya kurang di awal nih, nah kita itu ada bimbingan lagi setelah pemilihan dan setelah grand final itu ada kayak capacity building. Ada bonding. Nah itu kayak mengupgrade pengetahuannya anggota-anggota kita. Kayak gitu. Kayak kemarin juga kita mendatangkan orang yang dulunya pengguna. Nah itu kan sangat bermanfaat juga, apalagi sama teman-teman dance yang baru nih, yang baru bergabung sama kita. Gitu biar nantinya kita harapkan bisa lebih baik dari kita-kita. Kan harusnya regenerasi harus bisa lebih baik. Oke, baik. Saya ke Rama. Ada yang bergabung Rama? Ya, sebentar ini ada yang bergabung lagi dari Mas Revan di Ketintang. Ini tanya, sebenarnya apa sih yang mendasari untuk ikut jadi duta anti narkoba? Apakah ada pengalaman tersendiri yang pernah dialami sehingga mau jadi duta anti narkoba ini? Nah, punya pengalaman yang kayak gimana ini bahaya sekali nih. Oh ya, ini Mbak Sari ini nanya tentang ini ya, talk show kita. Rama, udah lihat chatnya Mbak Sari?
Ini MOU, maksudnya MOU untuk ini ya kali ya. Oke, mau nanya untuk tes MOU-nya itu perjanjiannya gimana, apa ya, ngucapin perjanjian atau nyepakati perjanjian dari dinasnya? Nah, singkat ya, mungkin karena waktunya terbatas juga. Oke. Kan? Kalau MOU itu kita tanda tangan di atas materai itu berbentuk berupa kayak perjanjian itu kayak gini isinya. Intinya itu saya berjanji kalau saya kepilih, saya akan mengemban tugas selama 2 tahun. 1 tahunnya tugas, 1 tahunnya kepengurusan. Kemudian kan karena kita kan memang kayak duta-duta gitu. Jadi selama setahun kita berharapnya anak itu ya di dance ini, baru nanti tahun kemudian boleh bergabung di duta lain. Kemudian juga yang pastinya selama menjabat dan seterusnya tidak berjanji tidak akan menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Terus juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita adakan, gak hanya dari dan sendiri, dari BNN ataupun dari Dispora. Kayak gitu sih Mbak. Intinya lebih perjanjian bakalan ada di dance gitu. Oke. Nah, tadi singkat pertanyaan dari siapa tadi Rama? Dari Revan di Ketintang ya. Nah, ini kalau tadi apa yang membuat tertarik ya itu kan sudah dijelaskan. Tapi pertanyaan yang menarik, pernah punya pengalaman gak sih? Atau itu dites dulu? Mau jadi dance itu jangan sampai dulunya pernah gitu atau nyoba-nyoba gitu. Kayak gitu gak sih sebetulnya? Kalau tesnya itu emang kita kan nggak hanya menyeleksi dari berkas ya Mbak. Kita kan punya teman. Kita pastikan nyari tahu anak ini tuh kayak gimana. Kita juga nggak mau anak ini yang sudah menggunakan gabung ke kita, tapi bisa kita bantu buat penyelesaiannya. Nah kemudian apa tadi yang dari BNN-nya ada tes urin juga nggak untuk ngetes ini yang ikut dance itu pernah make atau pernah coba-coba atau apa itu, pernah ada tes-tes semacam itu nggak sih? Sejauh ini belum enggak ya. Oke. Jadi sebatas informasi saja memang sudah ini berarti memang. Tapi sejauh ini tidak pernah ya, tidak pernah ada yang pernah mencoba ya. Jangan sampai coba-coba. Terakhir ada pesan apa nih untuk masyarakat Sidoarjo, juga untuk para remaja juga terutama ini? Silakan dari siapa dulu? Arya dulu, silakan Arya. Pesan saya untuk teman-teman pendengar setia Suara Sidoarjo, jauhilah narkoba. Kita tuh harus menjadi orang yang sukses. Semua orang itu memilih hak untuk sukses, tapi tidak semua orang dapat mencapai kesuksesan. Sukses itu hanya dapat diraih oleh orang yang gigih dan untuk memperjuangkannya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ke Ami dong, yuk Ami. Lihat kamera ya Ami. Silakan. Oke. Saya bersama Duta Anti Narkoba Sidoarjo mengajak teman-teman untuk selalu berhati-hati dengan lingkungan dan tetap selalu mengetahui tentang bahaya narkoba agar kalian juga bisa menjauhinya, dan bersama kami bersinergi untuk mewujudkan Sidoarjo bersih narkoba. Oke, amin. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi visi misi dan motivasi juga ini semuanya bisa tercapai. Amin. Sidoarjo bersih narkoba. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Salam ya untuk semuanya yang ada di dance. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.